Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta la yughayyiru bi anfusihim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurullah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta, pemelihara, pemilik alam semesta ini, atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, materi siang hari ini yaitu tentang nasib. Jadi jangan kita serahkan, ya. Jadi kita jangan terserah pada nasib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru biqaumin, jadi tidak merubah nasib seseorang, biqaumin hatta la yughayyiru bi anfusihim, jadi sehingga dia atau dirinya merubah nasibnya. Jadi ini bisa terjadi di dalam suatu kaum, bisa di dalam satu negara, dan juga bisa terjadi pada individu. Jadi kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan, jadi menetapkan kepada manusia, jadi ketentuan Allah atas takdir, atas ketentuan terhadap penciptaan manusia. Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'si, hai manusia, jika kamu dalam suatu keraguan, yaitu tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami menjadikan kamu, yang pertama adalah dari tanah, kemudian dari setetes mani yaitu nutfah, kemudian dari segumpal darah.
kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulu telah diketahui. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami diturunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi Allah terangkan di dalam ayat ini di dalam penciptaan manusia. Jadi prosesnya seperti itu. Dan kita perhatikan dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penafsiran dari ayat ini dan ketegasan di dalam suatu ayat ini, yaitu dari hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibumu sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi darah, setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia perintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Empat perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau kebahagiaannya. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka memasuki dia ke dalam surga itu. Jadi kalau kita perhatikan ini,
Jadi kita perhatikan di dalam hadis ini, jadi termasuk 4 hal yang sudah ditentukan di antara rezeki. Jadi rezeki termasuk ajalnya, dan dia celaka dan bahagia. Dan kalau kita cermati bahwa hadis ini, jadi apabila orang walaupun sudah ditentukan seperti itu, ya, ditentukan ahli neraka, tapi dia berupaya untuk menjalankan suatu amal perbuatan ahli surga, maka dia masuk. Jadi kalau kita perhatikan, yang menentukan manusia ini adalah amal solehnya. Jadi perbuatannya, tentang dirinya ditentukan, ya, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada manusia, satupun manusia yang sudah ditentukan, jadi diberikan informasi. Jadi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sayang ya, di antara banyak kaum muslimin, jadi orang-orang Islam ini berserah diri kepada nasib. Jadi berserah diri kepada nasib. Jadi seakan-akan apa yang menimpa dirinya itu sudah ketentuan. Nah, ini yang banyak ya. Ini kita ambil contoh sebenarnya ya. Kita ambil contoh. Jadi kalau kita ini umpamanya ini kita berjualan ya. Jadi berjualan es umpamanya. Jadi es apa aja, apa es dawet dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya kondisi yang saat ini sedang hujan umpamanya ya. Kondisi sedang hujan. Nah, sebenarnya yang lebih cocok itu jualan apa? Ini tergantung manusia itu sendiri. Jadi tidak ditentukan bahwa nasib saya memang sudah jualan es gitu. Jadi kita bisa berupaya, berusaha. Jadi kira-kira kalau sudah hawanya dingin ini kita berjualan apa ya? Kita ya runde dan sebagainya. Itu jadi sesuai dengan ini kondisi dan itu adalah Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali dirinya merubah. Jadi adapun ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yughairu biqaumin hatta la yughairu bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Jadi kita hidup ini tidak tergantung nasib. Jadi tidak tergantung nasib, tidak menyerahkan diri kepada nasib. Jadi kita berupaya, berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah yang menentukan nasib semua umat manusia. Ini kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, yang menentukan itu illalladzina amanu wa amilus sholihah. Jadi kalau kita perhatikan firman Allah, wattini wazzaitun wa turisin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana, sungguh fi aksani taqwim summa radatnahu asfala safilin illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang menentukan. Jadi ini yang membuat sebab orang itu masuk surga. Jadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala banyak lagi ya, beberapa ayat seperti wal as innal insana lafi khus illalladzina amanu wa amilus sholihah. Jadi semua orang dalam suatu kerugian kecuali orang yang melaksanakan, yang menjalankan amal soleh. Jadi ini yang menentukan nasib orang itu masuk surga.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi orang itu masuk ke dalam neraka. Jadi kira-kira amal apa? Perbuatan apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi yang membuat sebab dia masuk neraka, ya akibat masuk neraka itu adalah karena perbuatannya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi nasib atau ketentuan-ketentuan itu tergantung kepada diri kita semua. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan menambah manfaat bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.